Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Saputra. Di sini saya akan mengerjakan tugas review dan presentasi untuk mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Profesor Askos Hermansyah Andi Wibowo, SEMM. Pada hari ini saya akan mempresentasikan judul artikel yaitu Pengaruh Penempatan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kompetensi. Ini dipublikasikan di Jurnal Satya Mandiri volume 7 nomor 1 tahun 2021 dengan peneliti Ika Sumiati dan Edi Siregar. Langsung saja. Pendahuluan. Latar belakang. Kementerian PUPR mengalami peningkatan jumlah PNS seiring pembentukan 34 balai pelaksana jasa konstruksi. Terdapat ketidaksesuaian penempatan pegawai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi. Beban kerja meningkat signifikan, namun manajemen SDM belum optimal. Fenomena ini berdampak pada kinerja pegawai, yaitu Y. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah penempatan kerja dan beban kerja mempengaruhi kinerja pegawai secara langsung atau melalui kompetensi. Lalu untuk pertanyaan dari peneliti, apakah penempatan kerja kompetensi, apakah beban kerja kompetensi, apakah kompetensi kinerja pegawai, apakah pegawai kinerja dan beban kerja adalah kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung dan tidak langsung melalui kompetensi dari penempatan kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk tinjauan pustakanya, yaitu kinerja pegawai yaitu Y, hasil kerja dari segi kualitas dan kuantitas dinilai berdasarkan tanggung jawab dan standar organisasi. Ini dikemukakan oleh Sedarmayati, Arifin, dan Rusda. Penempatan kerja X1, proses penugasan sesuai keahlian, pendidikan, dan pengalaman. Ini dikemukakan oleh Sundoto dan Ardana. Lalu ada beban kerja yaitu X2, tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, beban fisik, mental, psikologis. Ini disampaikan oleh Ambarawati dan Tarawaka. Dan yang terakhir yaitu kompetensi X3 atau Z, karakteristik dasar individu mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, minat. Ini dikemukakan oleh Edison dan Spencer. Lalu ada pengembangan hipotesis yaitu X1 ke Z itu bisa, X2 ke Z itu bisa, X1 ke Y itu nggak bisa, X2 ke Y itu bisa, Z ke Y itu tidak bisa, X1 ke Z dan ke Y itu bisa, sedangkan X2, Z, dan Y itu tidak bisa. Untuk model penelitiannya itu seperti ini, di dalam di dalam diagram, yaitu penempatan kerja dan beban kerja bisa ke kompetensi dan menghasilkan kinerja. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini melalui populasi dan sampelnya itu pegawai sekretariat Dijen Bina Konstruksi sejumlah 83 orang. Jenis datanya ini primer yaitu kuesioner dan sekunder dokumen. Untuk mengukur variabelnya ada skala Likert, indikator berdasarkan teori. Analisisnya itu regresi linear berganda atau analisis jalur atau patch analysis via SPSS 23. Lalu ada uji kelayakan, uji validatis dan reliabilitas itu lolos, uji normalitatif data normal, multikulturalitas itu tidak terjadi, heterogeneisitas itu tidak ada pola menyebar. Lalu the goodness of fit yaitu R2 struktur 1 yang mencakup X2, X1 dan X2 ke Z sama dengan 60,1% dan R2 struktur 2 yang mencakup X1, X2 dan Z ke Y itu 61,3. Hasil pembahasannya itu deskripsi respondennya itu mayoritasnya laki-laki berumur dominan 26 sampai 35 tahun.
latar belakangnya itu pendidikan D3 dan S1, jabatannya administrasi dan non-substansi. Jalur signifikat kesimpulannya itu hasil regenerasi atau analisis jalur. Penempatan kerja kompetensi itu 0,000 yaitu signifikat. Beban kerja ke kompetensi yaitu 0,015 signifikat. Penempatan kerja ke kinerja itu 0,002 dan tidak signifikat. Beban kerja dan ke kinerja itu 0,000 yaitu signifikat. Sedangkan kompetensi ke kinerja itu 0,071 tidak signifikan. Lalu ada pembahasan hipotesis. H1 itu penempatan kerja penting tingkatkan kompetensi. Lalu H2 itu beban kerja secara langsung mempengaruhi kompetensi. H3 beban kerja kinerja tanpa mediasi lebih signifikan, dan H4 kompetensi sebagai mediasi tidak signifikan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Responden mayoritas berusia muda, generasi Z, penempatan kerja dan beban kerja mempengaruhi kompetensi. Hanya beban kerja yang berpengaruh langsung ke kinerja, kompetensi tidak signifikan sebagai mediasi. Saran dari teoris, tambahkan variabel lain, yaitu motivasi atau kepemimpinan, perbaiki penempatan berbasis latar belakang dan pengalaman. Lalu untuk saran praktis, yaitu manajemen SDM perlu evaluasi beban kerja dan distribusi tugas, tingkatkan kompetensi melalui pelatihan, hindari mismatch posisi dengan pendidikan atau keahlian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.